Kali ini kita akan belajar tentang usaha ya. Jadi ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya, beberapa part. Ini kita part pertama dulu ya. Part pertama ini pengertian usaha. Jadi apa itu usaha? Nah, usaha itu merupakan usaha ini adalah hasil hati-hati dek, kena anti kameranya dek. Hasil dari gaya. Jadi dia tuh hasil dari gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah posisi atau tempat ya, tempat atau kedudukan gitu. Jadi kalau kalian ada balok ini, ini kalian dorong gitu ya, dorong dengan gaya gini, F-nya. Nanti kan balok ini berpindah, harusnya berpindah sejauh sini. Nih, ini S perpindahannya. Maka kalian dikatakan melakukan usaha selama kalian mendorong itu berpindah. Tetapi kalau kalian mendorong tapi dia tidak berpindah, si baloknya ini, si bendanya tidak berpindah, maka kalian tidak melakukan usaha. Secara matematis, usaha itu dirumuskan W, hurufnya W, work, sama dengan F dikalikan S. F kalikan S ya. Nih. Dek, duduklah, tidak nampak nanti. Oh. W sama dengan F kali S. Nah. Jadi ini merupakan perkalian antara gaya sama perpindahan W ini. Jadi W ini adalah usaha. Satuannya Joule. Kemudian F ini adalah gaya. Satuannya Newton atau N ya, disingkat N. Kalau S ini adalah perpindahannya. Satuannya meter. Di sebelah sana saya sudah kasih contoh soalnya. Dari yang paling sederhana nanti agak ribet sedikit, nanti ribet. Cuman ini kita bertahap dulu ya. Jadi usaha itu diartikan sebagai gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah atau berpindah posisi atau kedudukannya. Kalau kalian mendorong, misalkan mendorong dinding, ini kan kalian dorong ini kan tidak akan berpindah dindingnya. Jadi walaupun sekeras apapun kalian berusaha, secara fisika kalian tidak dikatakan melakukan usaha, ya kan? Jadi beda konsepnya, ini emang agak kejam. Walaupun kalian sudah mendorong sekuat tenaga, berusaha secara maksimal, tapi tidak berpindah ini dinding, tidak lakukan usaha. Makanya kalau kalian melakukan sesuatu itu, coba metode yang berbeda gitu ya. Mungkin metode kalian itu tidak tepat sehingga usaha yang dihasilkan itu tidak maksimal. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari, kalian belajar gitu kan, belajar ternyata hasilnya kurang maksimal. Mungkin metode belajar kalian yang belum baik, ya kan? Karena metode belajar tentu saja setiap orang beda-beda. Tapi yang paling penting secara kehidupan sehari teruslah berusaha. Walaupun hasilnya mungkin tidak maksimal, tetapi kalian bisa cari metode lain biar hasilnya lebih maksimal. Oke, tetap semangat tentunya. Jadi di sini perkalian F sama S itu bisa kita lihat dari contoh soal nih. Pas nanti tidak bisa tidak bisa jelaskan nih. Nah, ini ada dua soal sebenarnya. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2. Nomor 1, seorang anak menarik gerobak dengan gaya 50 Newton. Berarti soal nomor 1 ini diketahui yang pertama itu ada F-nya. F-nya 50 Newton. Searah dengan perpindahannya. Jika gerobak berpindah sejauh 5 meter, berarti S-nya 5 meter. Pertanyaannya itu nanti, tidak nampak deh. Pertanyaannya itu nanti berapa usaha yang dilakukan oleh anak tersebut? W-nya berapa?
W-nya berapa? Duduk. Nggak bisa, nanti ayo jelaskan nih. Maka nanti W rumusnya sama dengan F dikali S ya. Maka W sama dengan F-nya itu 50, S-nya 5. Maka nilai W-nya sama dengan 250 Joule. Nah, ini dia jawabannya. Ini ada segitiganya. Nah, jadi kalau kalian ingin lihat segitiganya, sini. Nah, nanti kena kamera loh. Nggak bisa nampak nanti nih. Jadi nanti segitiganya kalau kalian ingin mengingatnya, ini segitiga ajaib ya. Di atasnya itu W, bawahnya itu F sama S. Ini kali, ini baginya. Ya kan, kalau kalian mencari F, berarti nanti W bagi S. Kalian mencari S, berarti W bagi F. Kalau ingin mencari W, tutup W-nya F kali S. Gitu. Nah, ini soal nomor 2 ini agak ribet sedikit. Ini kalian ilustrasikan biar lebih mudah. Rizky dan Rizal sedang mendorong sebuah lemari. Jadi ada 2 orang nih, Rizky sama Rizal. Mendorong sebuah lemari. Nah, ada 2 orang. 2 orang. Jadi ada Rizky sama Rizal. Untuk berpindah sejauh 2 meter diperlukan usaha sebesar 1 kilojoule. Jadi dia ini berpindah nanti si lemarinya berpindah. Jadi nanti berpindah S-nya sama dengan 2 meter. Di mana W-nya sama dengan 1 kilojoule. Kilo itu sama dengan 1000 ya. Jadi kilo itu sama dengan 1000. 1 kilo itu sama dengan 1000. Ini harus kalian tahu, harus kalian ketahui. Karena nanti di fisika banyak yang namanya awalan satuan. Ada kilo, ada mikro, ada nano, ada mega, ada apa lagi ya? Piko, banyak sih. Yang sering sih biasanya kilo, mega, apalagi mikro, mili, ada nano juga, itu sering nanti. Ini W-nya berarti sama dengan 1000 Joule. S-nya 2. Jika Rizal memberikan gaya 150 Newton, jadi kan ada 2 gaya. Jadi F Rizal saya anggap sebagai F1 ya. F Rizalnya 150 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang harus diberikan F Rizky? Nah, F2-nya ini berapa nih? Nah, dia searah. Maka nanti rumusnya sama aja. Pakai W sama dengan F dikalikan S. Maka kalau ingin mencari F, berarti nanti W bagi S. Cuman F ini ada 2. Jadi kalian dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan W-nya? F-nya. Kenapa F-nya dijumlahkan? Karena katanya dia mendorong searah. Sedang mendorong sebuah lemari diperlukan memberikan gaya berapakah? Nah ya. Jadi dikatakan dia ini sama mendorongnya. Sama-sama sedang mendorong. Jadi dia searah gayanya. Maka tinggal dijumlahkan F-nya. Berarti nanti W sama dengan buka kurung F1 ditambah F2 tutup kurung dikalikan S. W-nya kan 1000. Ya kan? Sama dengan F1-nya. F1-nya 50. Ditambah F2 dikalikan S. S-nya 2. Ini berarti nanti pembagian 1000 dibagi 2 sama dengan 150 ditambah F2. Nah, ini tutup kurung ya. Kalau mau tutup kurung tadi. Berarti ini 500. 500 sama dengan 150 ditambah F2. Ini pindah ruas ya. Berarti 500 dikurang 150 sama dengan F2. Maka nilai F2-nya itu sama dengan 350 Newton. Ya. Jadi seperti ini proses berpikirnya ya. Ini kalau dia searah. Kalau kasusnya berlawanan arah, kalau berlawan arah dia dikurang. Misal yang satu mendorong ke kanan, ternyata yang satunya mendorong ke kiri gini. Nah, gini. Nah, ini F2. Berarti nanti dikurang. F1 dikurangi F2. Karena nanti arah perpindahannya si F1 yang lebih kuat. Sehingga si F2 ini kalah. Jadi nanti F1 dikurangi F2. Jadi lihat arahnya. Ini vektor namanya arah itu. Jadi kalau dia menang si F1-nya, maka nanti F1 kurangi F2. Kalau dia berpindahnya ke kiri, misal Bang berpindah ke kiri, berarti yang kuat ini si F2.
Berarti F2 kurangi F1. Nah, jadi seperti itu konsep hitung matematisnya ya. Kemudian selain ini, saya kasih tahu, nanti di part 2 saya akan kasih contoh soal kalau seandainya gayanya itu miring. Jadi kadang ada soal seperti ini. Nah, ini F-nya miring gini. Ini misal sudutnya ini nilainya 60 derajat. Nah, dia berpindah nanti nih. Setelah ditarik nih. Anggap saja dia berpindah sejauh 3 meter gitu. Nah, ini F-nya misal 100 Newton gitu. Berapa nilai W-nya? Nah, ini beda lagi pengerjaannya. Nanti kita pakai vektor. Cara mengerjakannya itu nanti akan saya jelaskan di part 2-nya. Oke? Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Silahkan klik link yang ada di deskripsi jika ingin melihat part 2 ya. Saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung usaha jika F-nya itu miring. Membentuk sudut tertentu. Entah itu 60 derajat, 30 derajat, 45 derajat, atau 37 atau 53. Itu sudut-sudut istimewa ya. Jadi kita akan bahas bagaimana cara menghitung W usaha jika si bendanya, gaya bendanya itu miring. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Dadah.